Anda masih bersama Kompas Pagi, Saudara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Suharyanto mengunjungi pengungsi yang terdampak abrasi di Posko Induk Kelurahan Lewet, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Pada hari ketiga pasca bencana abrasi melanda kawasan Minahasa Selatan, BNPB mengunjungi posko pengungsian warga di kantor Lurah Lewet pada Jumat sore. Dalam kunjungannya, BNPB menyerahkan bantuan berupa logistik serta uang tunai 500 juta rupiah untuk membantu kebutuhan warga di pengungsian selama masa tanggap darurat yang berlaku 14 hari sejak abrasi terjadi. Selain puluhan unit rumah warga yang terdampak akibat abrasi, satu jembatan dan jalan sepanjang 500 meter ambles bersama air laut. Warga yang rumahnya hanyut karena abrasi akan disiapkan hunian baru di lokasi oleh Pemda setempat. Yang akan dilaksanakan dalam tahap awal selama 2 minggu adalah tahap tanggap darurat. Di sini pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, ada badan BMKG, PUPR, BNPB dan semua kementerian lembaga terkait ini sama memastikan agar keselamatan rakyat ini menjadi prioritas utama. Pagi ini kita pantau bagaimana penanganan jembatan ambles di Minahasa Selatan dan juga kabar terkait dengan korban pengungsian. Sudah ada Yana Singal, jurnalis Kompas TV di Sulawesi Utara. Yana, untuk penanganan jembatan ambles dulu, sejauh apa penanganannya dilakukan oleh otoritas setempat? Ya, selamat pagi Tifal dan juga saudara. Saya informasikan terlebih dulu, saat ini saya sedang berada di lokasi pengungsian, yakni lokasi pengungsian yang berada di Kelurahan Uwuran 2. Dan lokasi kejadian itu berada di kelurahan sebelah, tepatnya di Kelurahan Uwuran 1. Dan untuk penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat abrasi ini, pemerintah setempat telah menyatakan bahwa fokus utama yang dilakukan saat ini lebih kepada penanganan korban atau warga yang terdampak dari bencana abrasi ini. Memang kerusakan tersebut telah terjadi, tapi kalau berkaitan dengan infrastruktur jalan dan jembatan, itu akan menjadi prioritas kedua dengan prioritas utama pertama, yakni warga yang terdampak sekitar 133 keluarga yang terpaksa mengungsi akibat dari adanya bencana abrasi di pantai Boulevard Amurang, Minahasa Selatan ini, Tifal. Tapi setidaknya apakah ada target begitu dari otoritas tempat, terutama dari pemerintah daerah untuk menangani ataupun juga memperbaiki infrastruktur yang rusak ini? Kalau kami pantau terakhir lokasi tempat kejadian bencana abrasi ini, polisi telah memberikan garis polisi di lokasi dan meminta warga untuk tidak mendekat di lokasi situ karena diduga masih akan ada potensi abrasi lanjutan pasca kejadian awal yang terjadi pada tanggal 15 Juni yang lalu. Dan berkaitan dengan infrastruktur ini nantinya pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini sejumlah instansi terkait seperti BNPB, Kementerian PUPR, dan kementerian instansi lainnya untuk memastikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini apakah akan dibiayai melalui anggaran pendapatan belanja daerah Pemkab Minahasa Selatan atau dibantu melalui anggaran pendapatan belanja negara atau dari pemerintah pusat sendiri. Oke, bagaimana kemudian kabar warga korban terdampak bencana abrasi ini? Apakah mereka masih sepenuhnya berada di pengungsian atau ada sebagian lain yang memilih untuk pindah ke keluarga mereka di tempat lain? Kami pantau dari jumlah data yang disiapkan yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, ada 133 keluarga yang terpaksa mengungsi dan pemerintah memberikan penanganan posko pengungsian di 2 lokasi. Salah satunya lokasi tempat saya melaporkan, yakni di Kelurahan Uwuran 2 menggunakan aula milik salah satu gereja, dan satunya lagi di kelurahan sebelah, yakni menggunakan kantor Kelurahan Lewet. Dan rata-rata masyarakat terdampak abrasi ini memang tinggal di pengungsian karena pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan sendiri telah menyatakan
status tanggap darurat selama 14 hari pasca kejadian bencana tersebut. Untuk sementara memang akan fokus di tempat-tempat pengungsian di 2 posko yang sudah disiapkan oleh Pemda. Ya, Mika Singal, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Minahasa Selatan.